Ada sesuatu yang aneh tentang cara kita memperlakukan pertanyaan tentang rezeki. Kita bertanya, lalu kita menunggu jawaban. Dan ketika jawaban itu tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, kita bertanya lagi, lebih keras, lebih cepat. Seolah jawaban itu adalah sesuatu yang bisa dipaksa keluar dari alam semesta dengan ketekunan yang cukup. Tapi mungkin justru disitulah masalahnya. Mungkin tidak semua jawaban tentang rezeki memang perlu dicari sekarang. Mungkin ada hal-hal yang harus kita biarkan terbentuk dengan sendirinya, tanpa tekanan untuk segera jelas. Kita hidup dalam kebisingan yang mengajarkan bahwa tidak tahu adalah kelemahan, bahwa ragu adalah kegagalan, bahwa menunggu adalah membuang waktu. Dan tanpa sadar, kita membawa keyakinan ini ke dalam hubungan kita dengan rezeki. Kita merasa harus memiliki rencana yang sempurna, harus memiliki strategi yang jelas, harus tahu langkah demi langkah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika kita tidak memiliki itu semua, kita merasa gelisah, merasa tertinggal, merasa ada yang salah dengan diri kita. Padahal, tidak semua hal dalam hidup bekerja dengan logika langsung. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah kita sudah sampai di tempat tertentu. Ada pemahaman yang tidak bisa dipercepat, tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Ada kebijaksanaan yang hanya muncul setelah kita melewati jalan yang tampaknya tidak jelas. Dan ketika kita memaksa semuanya untuk segera jelas sekarang, kita justru menutup diri dari proses yang sebenarnya sedang membentuk kita. Kita menolak pelajaran yang hanya bisa dipelajari melalui ketidakpastian itu sendiri. Pikirkanlah seperti ini. Seorang petani menanam benih. Dia tidak menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah akar sudah tumbuh. Dia tidak menarik tunas muda agar tanaman tumbuh lebih cepat. Dia tahu bahwa ada waktu di bawah tanah yang tidak terlihat, yang sama pentingnya dengan waktu di atas tanah yang terlihat. Dia tahu bahwa pertumbuhan memiliki ritmenya sendiri. Dan rezeki juga demikian. Rezeki memiliki ritme, memiliki waktu yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi petani itu juga tidak duduk diam. Dia menyiram, dia merawat tanah. Dia memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup. Dia melakukan apa yang ada dalam kendalinya, lalu dia membiarkan alam melakukan sisanya. Dia tidak cemas setiap hari bertanya mengapa tanaman belum berbuah. Dia tidak membandingkan tanamannya dengan tanaman tetangga yang mungkin tumbuh lebih cepat. Dia memahami bahwa setiap tanaman memiliki waktunya sendiri. Setiap musim memiliki karakternya sendiri. Dan dia hidup dengan ritme itu, bukan melawannya. Tapi kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kecepatan. Dunia yang mengajarkan bahwa setiap pertanyaan harus dijawab segera. Setiap masalah harus diselesaikan hari ini. Setiap ketidakpastian harus dihilangkan sekarang juga. Dan kita membawa obsesi ini ke dalam hubungan kita dengan rezeki. Kita ingin tahu sekarang. Kita ingin pasti sekarang. Kita ingin melihat hasilnya sekarang. Dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa ada yang salah. Kita merasa tertinggal. Kita merasa tidak cukup. Kita lupa bahwa ada jenis kekayaan yang tidak terukur dalam kecepatan. Ada jenis pertumbuhan yang tidak terlihat dalam grafik. Ada jenis kemajuan yang tidak bisa dipamerkan di media sosial. Kita melihat orang lain yang tampaknya bergerak lebih cepat, yang tampaknya mendapatkan jawaban lebih mudah, yang tampaknya memiliki jalan yang lebih jelas. Dan kita mengira kita yang salah. Padahal, kita tidak melihat apa yang mereka korbankan untuk kecepatan itu. Kita tidak melihat fondasi yang mungkin rapuh di balik kesuksesan yang cepat. Kita tidak melihat kelelahan di balik senyuman yang dipaksakan. Padahal, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah ini. Kita sedang diajak untuk belajar sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar mendapatkan jawaban. Kita sedang diajak untuk membangun sesuatu di dalam diri kita yang tidak bisa dibangun dengan cara lain. Kesabaran yang bukan pasif, kepercayaan yang bukan buta,
Ketenangan yang bukan karena tidak peduli, tapi karena kita mulai memahami bahwa ada hal-hal yang bekerja di luar kendali kita. Dan itu tidak berarti kita tidak berdaya. Coba bayangkan seseorang yang selalu gelisah tentang masa depannya. Setiap hari dia bertanya, "Kapan aku akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Kapan aku akan punya uang yang cukup? Kapan hidupku akan stabil?" Pertanyaan-pertanyaan itu sah. Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi. Tapi ketika pertanyaan itu menjadi satu-satunya hal yang dia pikirkan, dia tidak lagi hidup di hari ini. Dia tidak lagi melihat peluang kecil yang muncul di depan matanya. Dia tidak lagi merasakan kekuatan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Karena seluruh energinya habis untuk mencari jawaban yang belum waktunya datang. Dan yang lebih menyedihkan, dia tidak menyadari bahwa setiap hari yang dia lewati dengan kecemasan, itu sebenarnya adalah hari yang bisa dia gunakan untuk membangun sesuatu, untuk belajar sesuatu, untuk menjadi seseorang yang lebih siap ketika kesempatan itu benar-benar datang. Tapi dia melewatkan semua itu karena matanya terpaku pada masa depan yang belum terjadi, sementara tangannya lupa untuk bekerja di masa sekarang yang sedang terjadi. Dan inilah yang sering terjadi. Kita begitu sibuk mencari jawaban tentang rezeki, sampai kita lupa bahwa rezeki itu sendiri sering kali datang, bukan dalam bentuk jawaban, tapi dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk keputusan kecil yang kita ambil hari ini, dalam bentuk keberanian untuk tetap bergerak meskipun belum jelas kemana. Rezeki tidak selalu datang dengan penjelasan. Kadang rezeki datang diam-diam, dan baru belakangan kita mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti itu. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, dia merasa hidupnya hancur. Dia bertanya, "Mengapa ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Dan dia tidak mendapatkan jawaban. Berbulan-bulan berlalu, dia mencoba berbagai hal. Beberapa berhasil, banyak yang gagal. Lalu, suatu hari, tanpa diduga, dia bertemu seseorang. Seseorang yang membuka jalan baru. Seseorang yang tidak akan pernah dia temui jika dia masih bekerja di tempat lama. Dan baru disitulah dia mengerti, kehilangan pekerjaan itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, tapi dia tidak bisa tahu itu pada saat itu terjadi. Dia juga menyadari bahwa bulan-bulan penantian itu bukan bulan yang terbuang. Setiap penolakan membuatnya lebih tahan mental. Setiap kegagalan mengajarkan dia sesuatu tentang dirinya sendiri. Setiap hari yang terasa kosong sebenarnya memberinya ruang untuk merenung, untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar dia inginkan dari hidup. Tanpa kehilangan pekerjaan itu, dia mungkin tidak akan pernah berhenti cukup lama untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia sudah berada di jalan yang benar. Jawaban tentang rezeki yang dia cari tidak datang dalam bentuk pekerjaan baru yang segera muncul. Jawaban itu datang dalam bentuk transformasi diri yang hanya bisa terjadi melalui penantian itu. Ini bukan tentang menerima segalanya dengan pasrah. Ini bukan tentang tidak berusaha. Ini tentang memahami bahwa ada lapisan-lapisan dalam hidup yang tidak bisa kita lihat sekaligus. Ada jawaban yang hanya bisa muncul setelah kita melewati beberapa bab terlebih dahulu. Dan ketika kita memaksa untuk mendapatkan semua jawaban sekarang, kita justru menghambat proses yang sedang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tetap bergerak. Kita tetap berusaha. Tapi kita belajar untuk tidak mengaitkan nilai diri kita dengan kecepatan datangnya jawaban. Kita belajar untuk tidak menilai hidup kita berdasarkan seberapa cepat semuanya menjadi jelas. Karena kejelasan itu penting, tapi kejelasan itu tidak selalu harus datang segera. Ada kejelasan yang muncul perlahan. Ada kejelasan yang tumbuh seiring waktu. Dan ada kejelasan yang baru terasa ketika kita melihat ke belakang. Pikirkan tentang seorang musisi yang belajar memainkan alat musik. Pada minggu pertama, dia tidak mengerti mengapa guru mengajarkan teknik tertentu.
Dia tidak melihat hubungannya dengan musik yang ingin dia mainkan, tapi dia tetap berlatih. Bulan berlalu, dia mulai merasakan sesuatu, tapi belum sepenuhnya paham. Tahun berlalu. Dan suatu hari, ketika dia memainkan sebuah lagu yang kompleks, dia tiba-tiba mengerti. Semua teknik yang dulu dia pelajari tanpa mengerti, sekarang menjadi satu kesatuan yang indah. Dia tidak bisa mendapatkan pemahaman itu di minggu pertama. Dia harus melewati prosesnya. Begitu juga dengan penari yang berlatih gerakan dasar ribuan kali. Pada awalnya, gerakan itu terasa kaku, tidak bermakna, membosankan. Tapi kemudian, setelah tubuhnya mengingat, setelah ototnya terbiasa, gerakan dasar itu menjadi fondasi untuk ekspresi yang indah. Tanpa jam-jam latihan yang terasa tidak produktif itu, dia tidak akan pernah bisa menari dengan bebas. Tanpa pengulangan yang terasa membosankan itu, dia tidak akan pernah bisa menemukan keindahan dalam gerakan. Prosesnya tidak bisa dilewati. Pemahaman itu tidak bisa dipaksa datang lebih cepat. Rezeki juga seperti itu. Ada hal-hal yang sedang kita pelajari sekarang yang belum terasa manfaatnya. Ada keputusan yang kita ambil hari ini yang belum terlihat hasilnya. Ada kesabaran yang kita latih sekarang yang akan menjadi kekuatan kita nanti. Tapi kita tidak bisa melompat ke akhir. Kita harus berjalan melalui prosesnya. Dan proses itu seringkali tidak memberikan jawaban di setiap langkahnya. Ini juga tentang melepaskan ilusi kontrol. Kita suka berpikir bahwa jika kita cukup pintar, cukup cepat, cukup strategis, kita bisa mengendalikan segalanya. Kita bisa membuat rezeki datang sesuai jadwal kita. Kita bisa membuat hidup berjalan sesuai rencana kita. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ada waktu yang tidak bisa kita percepat. Ada hubungan sebab akibat yang begitu rumit, sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat gambar lengkapnya. Kontrol itu memang memberikan rasa aman, tapi keamanan yang palsu itu justru membuat kita kaku. Membuat kita tidak bisa melihat peluang yang datang dari arah yang tidak kita duga. Membuat kita menolak pintu yang terbuka hanya karena itu bukan pintu yang kita rencanakan. Ada orang yang begitu sibuk mencari pekerjaan impian mereka, sampai mereka tidak melihat pekerjaan yang tepat di depan mata mereka. Ada orang yang begitu yakin tentang jalan yang harus mereka ambil, sampai mereka melewatkan jalan lain yang sebenarnya lebih baik untuk mereka. Keinginan untuk mengontrol segalanya justru membatasi apa yang bisa kita terima. Dan itu bukan kelemahan, itu bukan tanda bahwa kita gagal. Itu hanya realitas dari kehidupan. Kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar dari diri kita. Kita adalah bagian dari aliran yang lebih luas dari rencana kita. Dan ketika kita belajar untuk bergerak dengan aliran itu, bukan melawannya, sesuatu berubah. Kita tidak lagi merasa harus memiliki semua jawaban. Kita tidak lagi merasa harus tahu segalanya sekarang. Kita mulai percaya bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Kepercayaan ini bukan tentang menyerah pada takdir. Ini tentang membangun hubungan yang lebih dewasa dengan ketidakpastian. Ini tentang menyadari bahwa ketidakpastian bukan musuh. Ketidakpastian adalah ruang di mana kemungkinan hidup. Ketika kita memaksa segalanya untuk pasti sekarang, kita menutup ruang itu. Kita membatasi apa yang bisa terjadi. Tapi ketika kita membiarkan beberapa hal tetap tidak pasti untuk sementara waktu, kita membuka diri kita pada kemungkinan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Bayangkan seorang arsitek yang terlalu kaku dengan desain awalnya. Dia tidak mau mendengar masukan. Dia tidak mau menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dia bersikeras bahwa bangunan harus persis seperti yang dia rencanakan. Apa yang terjadi? Bangunan itu mungkin jadi, tapi tidak optimal. Tidak memperhitungkan realitas yang ada. Tidak memanfaatkan potensi lokasi yang sebenarnya. Tapi arsitek yang bijak, dia datang dengan rencana, tapi dia juga terbuka. Dia melihat kondisi tanah, cahaya matahari,
aliran angin, dan dia menyesuaikan. Dia membiarkan realitas membentuk desainnya. Dan hasilnya, bangunan yang lebih indah, lebih fungsional, lebih hidup daripada yang dia bayangkan di awal. Ada kekuatan dalam mengatakan, "Aku belum tahu jawabannya, tapi aku akan terus berjalan." Ada kekuatan dalam mengakui, "Aku tidak melihat jalan yang jelas, tapi aku percaya bahwa jalan itu ada." Bukan karena kita naif, bukan karena kita tidak realistis, tapi karena kita sudah cukup hidup untuk tahu bahwa banyak hal terbaik dalam hidup datang dari tempat yang tidak kita duga, dari waktu yang tidak kita rencanakan, dari cara yang tidak kita pahami sampai semuanya selesai. Jadi ketika kamu merasa frustasi karena belum mendapatkan jawaban tentang rezekimu, berhentilah sejenak. Jangan tambahkan tekanan pada dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu tertinggal. Jangan percaya pada suara yang mengatakan bahwa kamu seharusnya sudah tahu sekarang. Karena mungkin, hanya mungkin, kamu sedang berada di tengah-tengah proses yang lebih besar dari yang kamu lihat. Mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang membutuhkan lebih dari sekadar jawaban cepat. Mungkin kamu sedang dibangun menjadi seseorang yang tidak hanya mampu menerima rezeki, tapi juga mampu mengelolanya dengan bijak ketika rezeki itu datang. Karena ada perbedaan besar antara orang yang mendapatkan rezeki, tapi tidak siap dengan orang yang sudah siap ketika rezeki datang. Yang pertama mungkin mendapatkan dengan cepat, tapi kehilangan dengan cepat juga. Yang kedua mungkin menunggu lebih lama, tapi ketika rezeki datang, dia tahu persis apa yang harus dilakukan dengannya. Dia sudah membangun karakter yang dibutuhkan. Dia sudah mengembangkan kebijaksanaan yang diperlukan. Dia sudah melalui proses yang membuatnya layak, bukan hanya untuk mendapatkan, tapi untuk mempertahankan dan mengembangkan apa yang dia terima. Dan itu membutuhkan waktu. Itu membutuhkan kesabaran. Itu membutuhkan keberanian untuk terus berjalan bahkan ketika jalannya tidak jelas. Tapi bukankah itu sebenarnya yang membuat hidup ini berarti? Bukan karena semuanya mudah, bukan karena semuanya cepat, tapi karena kita belajar untuk tumbuh melalui ketidakpastian. Kita belajar untuk kuat melalui penantian. Kita belajar untuk percaya melalui kegelapan. Rezeki bukan hanya tentang uang yang masuk, rezeki adalah tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya. Rezeki adalah tentang kebijaksanaan yang kita kumpulkan. Rezeki adalah tentang hubungan yang kita bangun. Rezeki adalah tentang karakter yang kita bentuk. Dan semua itu tidak bisa dipercepat. Semua itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengalaman, membutuhkan perjalanan. Jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan merasa bahwa kamu harus memiliki semua jawaban sekarang. Tidak semua jawaban tentang rezeki perlu dicari sekarang. Beberapa jawaban akan datang sendiri. Beberapa jawaban akan muncul ketika kamu sudah siap. Beberapa jawaban akan terasa jelas hanya setelah kamu melewati apa yang sekarang terasa membingungkan. Dan sementara itu, tetaplah bergerak, tetaplah berusaha, tetaplah belajar, tetaplah terbuka. Karena setiap langkah yang kamu ambil hari ini, bahkan ketika kamu tidak tahu kemana langkah itu membawamu, adalah bagian dari jawaban yang sedang terbentuk. Setiap keputusan kecil yang kamu buat, setiap percakapan yang kamu lakukan, setiap momen di mana kamu memilih untuk tetap percaya meskipun belum melihat bukti, semua itu adalah bagian dari rezeki yang sedang menuju kepadamu. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih baik bukanlah, kapan aku akan mendapatkan jawaban tentang rezekiku? Tapi, apa yang bisa aku pelajari hari ini yang akan membantuku menerima rezeki ketika rezeki itu datang? Mungkin pertanyaan yang lebih bijak bukanlah, mengapa semuanya belum jelas? Tapi, apa yang sedang dibangun dalam diriku melalui ketidakjelasan ini? Karena pada akhirnya, rezeki yang sejati bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan. Rezeki yang sejati adalah tentang siapa kamu menjadi.
Dan siapa kamu menjadi adalah hasil dari perjalanan ini. Hasil dari hari-hari ketika kamu tidak tahu, tapi tetap berjalan. Hasil dari momen-momen ketika kamu tidak yakin, tapi tetap mencoba. Hasil dari waktu-waktu ketika kamu tidak melihat jalan, tapi tetap melangkah. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti. Kamu akan melihat bagaimana semua bagian yang terpisah itu sebenarnya terhubung. Kamu akan merasakan bagaimana semua penantian itu sebenarnya mempersiapkan. Kamu akan memahami mengapa beberapa jawaban harus menunggu. Dan kamu akan berterima kasih, bukan hanya untuk jawabannya, tapi untuk perjalanan yang membawamu ke sana. Apakah kamu siap untuk melepaskan kebutuhan untuk tahu segalanya sekarang? Dan mulai mempercayai bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja untukmu?